Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja? Masih sehat? Oke, karena masih sehat, mari kita berdoa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disingkat KBBI adalah kamus resmi yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kamus ini digunakan untuk mencari kata-kata dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu sudah pernah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Belum? Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1. Melalui video pembelajaran, kalian harus dapat mengidentifikasi perpindahan panas secara konduksi, konveksi, radiasi, dan menyebutkan contohnya dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran ini, kalian harus dapat mencari kata-kata sukar atau sulit sesuai dengan KBBI melalui browser internet dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, melalui gambar tarian tradisional, kalian harus dapat menggambar pola lantai tarian dengan benar. Apakah kalian sudah siap belajar pada pagi hari ini? Tentunya sudah siap ya. Mari kita lanjut ke materi yang pertama. Materi pertama, perpindahan panas atau kalor. Nah, coba kalian perhatikan gambar nomor 1. Panas atau kalor dapat berpindah. Perpindahan tersebut terjadi dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang mempunyai suhu lebih rendah. Coba kalian perhatikan, ada api menjalar ke tempat yang suhunya lebih rendah. Nah, warna-warna biru itu menunjukkan suhu yang lebih rendah. Perlahan-lahan mereka menjadi merah karena kalornya berpindah menyebabkan suhu benda tersebut menjadi naik. Kemudian yang kedua, ada 3 cara perpindahan panas. Yang pertama, ada konduksi, yaitu perpindahan panas secara langsung dengan perantara benda padat. Lihat, ada panci yang sedang dipanaskan. Uts, kenapa kamu pegang? Itu akan terasa panas. Nah, karena itu terjadi perpindahan panas secara konduksi. Panas dari api merambat melalui benda padat yaitu panci sehingga sampai ke tanganmu. Apakah tanganmu sekarang merasa panas? Oleh karena itu, ketika mengangkat wajan atau panci yang sedang dipanaskan atau yang digunakan untuk memasak, pastikan kalian menggunakan kain ya atau alat pelindung untuk mengangkat benda-benda panas. Kemudian yang kedua, ada perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas secara aliran dengan zat perantara yang ikut berpindah. Coba kalian perhatikan gambar di sebelah kanan. Di sana ada air yang sedang direbus. Coba kalian perhatikan anak panahnya. Sudah ya, kenapa anak panahnya berputar-putar ya? Nah, itu karena api sebagai sumber panas memanaskan panci. Kemudian air yang ada di dalamnya tentu saja ikut panas. Nah, karena air yang bagian bawah itu panas terlebih dahulu, dia akan berputar bergantian dengan air yang ada di atasnya. Seperti itu terus ya. Jadi zat perantaranya adalah air. Airnya ikut berpindah dari bawah ke atas, atas ke bawah. Seperti itu terus sampai mendidih. Nah, yang terakhir ada radiasi, yaitu perpindahan panas secara pancaran. Pancaran loh ya, bukan pacaran, tanpa zat perantaranya. Jadi, dia tidak membutuhkan zat perantara anak-anak. Coba kalian perhatikan, ada SpongeBob, Patrick, dan Squidward sedang berada di dekat api unggun ya. Nah, panas dari api unggun akan terasa hangat ketika mengenai tubuh karena terjadi perpindahan panas secara radiasi. Apakah kalian sudah paham perbedaan antara perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi? Nah, supaya kalian tidak lupa, coba pause video ini, kemudian kalian tulis pengertian dari konduksi, konveksi, dan radiasi di buku catatan tematik kalian ya.
pause video ini sekarang. Nah anak-anak, untuk lebih memahami contoh perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi, coba kalian kerjakan tugas 1 berikut ini di buku tugas tematikmu ya. Nah, selain dari buku, kalian boleh memanfaatkan browser internet untuk mengerjakan tugas ini. Coba kalian salin dulu tabelnya ya di buku tugas tematik kalian. Sementara kalian mengerjakan tugas 1 ini, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Mencari arti kata menurut KBBI dengan browser internet. Pertama, pastikan kamu sudah menyalakan paket data atau tersambung dengan internet. Memakai WiFi juga bisa. Kemudian bukalah browser yang ada di perangkatmu. Berikut ini contoh beberapa browser yang populer. Ada Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan Opera Mini. Pilih salah satu saja ya. Kedua, ketikkan kata yang ingin dicari di kolom pencarian. Kemudian tekan enter atau cari atau juga bisa OK. Nah, perhatikan contoh tangkapan layar berikut ini. Sudah? Jika kalian kesulitan, mintalah bantuan orang tua atau keluarga yang ada di rumah ya. Yang ketiga, perhatikan hasil pencarian. Kemudian klik hasil pencarian yang menunjukkan alamat kbbi.web.id. Nah, kalian bisa memperhatikan contoh tanda panah berwarna jingga ya. Nah, kalau kalian tidak tahu jingga itu orange. Yang keempat, bacalah arti kata yang kalian cari tadi. Wow, selamat kamu menemukan arti kata yang dicari. Cara kedua untuk mencari arti kata menurut KBBI dengan browser internet. Kunjungi kbbi.web.id, kemudian ketikkan kata yang ingin kamu cari artinya pada kolom pencarian. Klik cari, dan kalian dapat apa yang kalian inginkan. Nah, contohnya ada di tangkapan layar di sebelah kiri ya anak-anak. Kalian bisa mengetikkan kata yang ingin kalian cari pada kolom yang sudah tersedia. Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian kurang paham, kalian bisa mengulangi video ini sehingga kalian benar-benar paham. Agar kalian lebih mahir dalam memanfaatkan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjakanlah tugas 2 berikut ini di buku tugas tematikmu ya, sesuai cara mencari kata di KBBI dengan browser internet yang baru saja kalian pelajari. Nah, contoh kolomnya berikut ini. Kata api, arti panas dan cahaya yang berasal dari suatu yang terbakar. Kalimat, manusia purba menggunakan api untuk memasak, menghangatkan diri, dan mengusir hewan buas. Jadi, kata apinya itu ada di dalam kalimat ya anak-anak. Nah, coba kalian kerjakan tugas ini di buku tugas tematik kalian. Untuk yang pertama, kalian salin ya tabelnya beserta contohnya, kemudian kalian kerjakan. Selamat mengerjakan dan pause video ini. Pause video ini sekarang. Bacalah bacaan berjudul Pola Lantai dalam Seni Tari. Buku paket halaman 86 sampai 87. Sembari kalian membaca, kalian boleh pause video ini. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, berikut ini ada gambar tarian-tarian tradisional. Kemudian kalian diminta untuk menjawab pertanyaannya, yaitu pola lantai yang digunakan dan gambar pola lantai tersebut. Coba kalian perhatikan materi di bawah ini. Ada tari saman dari Aceh. Pola lantainya adalah diagonal, maka gambar pola lantainya seperti itu. Nah, titik-titik yang ada pada garis itu menunjukkan posisi penari ya. Kemudian yang kedua ada tari sekapur sirih dari Bengkulu. Pola lantai yang digunakan adalah lengkung. Gambar pola lantainya seperti yang ada di bawah ini. Nah, lingkarannya Pak Guru buat putih ya. Nah, itu menunjukkan posisi penari tari sekapur sirih. Apakah kalian sudah paham? Tenang, masih ada contoh yang lain. Kita lanjut ya. Berikutnya ada tari pendet dari Bali. Pola lantai yang digunakan adalah horizontal. Nah, itu ya gambarnya ya. Kemudian di sebelah kanan ada tari piring dari Sumatera Barat. Pola lantainya adalah segi 4. Nah, gambarnya
persegi panjang seperti itu ya. Kemudian dikasih titik-titik hitam untuk menunjukkan posisi penari. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham materi hari ini? Sudah paham ya? Oke. Coba kalian perhatikan gambar tersebut anak-anak. Lihat ada beberapa orang berkumpul melingkari api unggun di alam bebas. Langit yang indah menjadi atap mereka pada malam hari ini. Kemudian mereka sembari menghangatkan tubuh, mereka saling bercerita. Nah, jika kamu memiliki kemauan sekeras besi, maka nyalakan semangatmu sepanas api, agar kemauanmu segera terwujud. Sekian pembelajaran hari ini, dan sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat siang.